dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahlul hikmah. Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan karena hina dan takut terhadap mereka, dan menetapkanlah dirimu, mantapkanlah dirimu tetapi bukan karena sombong, dan rendahkan dirimu tetapi bukan karena hina, dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu, karena sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik, seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair. Alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahji sirati qawimun wala taku fiha mufritan wa mufaratan fa inna kullan halil umuri jamimu. Artinya, hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, karena pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, karena keduanya adalah tercela. Ya. Jadi di sini kita masih di dalam kitab syarah atau terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Di sini bahwa kita diminta, dituntut, disuruh oleh pengarang ini, oleh Imam Ghazali. Beliau menyuruh kita untuk bahwa kalau kita berjumpa dengan seseorang, baik dengan orang yang mana itu adalah musuh kita atau orang yang sahabat kita, maka kita itu dengan muka yang manis ya, muka yang manis. Kemudian bukan karena kita itu adalah rendah dan hina, bukan. Dan juga kita itu artinya kita itu melakukan sesuatu itu bukan karena kita sombong. Nah, disinilah ada Habib Abdullah bin Abu Bakar. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus ini, beliau ini punya ayah namanya Habib Abu Bakar. Jadi Habib Abu Bakar ini memerintahkan kepada anak beliau. Jadi anak beliau ini disuruh untuk mencari akan apapun itu yang paling hina daripada beliau, yang paling jelek daripada beliau, yang paling tidak baik daripada beliau. Maka keluarlah anak ini, Habib Abdullah ini keluar mencari di jalan apapun yang ada di situ yang tidak baik dan tidak tidak pantas atau tidak sesuatu yang hina, maka diambil dan diserahkan kepada ayah beliau. Kemudian ketemu di situ akan anjing, seekor anjing yang anjingnya ini sudah matanya rusak, kulitnya itu korengan, bentuknya itu sudah tidak baik lagi. Maka timbullah di dalam hati daripada Habib Abdullah ini, wah inilah makhluk yang paling tidak baik, ini adalah makhluk yang tidak baik, maka aku ambil dan aku serahkan kepada ayahku. Tapi apa, sebelum beliau memegang akan hewan ini, maka Habib Abdullah di dalam hati beliau ini mengatakan, ini binatang apabila nanti di yaumil qiyamah dia akan menjadi debu. Ya, dia akan menjadi debu. Kemudian setelah menjadi debu dia tidak dihisab, tidak akan dihitung amal ibadahnya. Tapi saya sebagai makhluk manusia, saya ini akan dihisab, saya ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang akan dihitung. Antara baik dan buruk saya akan dihitung. Yang mana yang paling baik? Apakah saya atau anjing ini?
Maka di dalam hati Habib Abdullah ini mengatakan, ini anjing lebih baik daripada saya karena dia akan menjadi debu nanti di yaumil qiyamah. Sedangkan saya akan menjadi, apakah kalau saya masuk surga akan menjadi orang yang baik, tapi apabila nanti saya masuk neraka akan menjadi pembakaran, akan menjadi kayu bakar daripada api neraka. Naudzubillah min dzalik. Lebih baik mana? Lebih baik daripada ini. Jadi saya ini yang paling jelek. Jalan lagi, ketemu sama orang tua. Orang tua ini sudah lumpuh, sudah tidak bisa jalan, bajunya compang-camping, mandi itu tidak tidak setiap hari. Pokoknya kotoran sudah, pokoknya dia itu dianggap jijik lah sama orang. Nah, pada suatu saat pas dia ini ketemu, kemudian mau diambil dan dibawa kepada ayah beliau, timbul di dalam hati apa yang ada terucap dalam hati beliau, bahwa ini adalah orang yang lebih tua daripada saya. Dia adalah ahli ibadah dan dia lebih tua daripada saya, tentu saja ibadahnya lebih banyak daripada saya. Sedangkan saya masih muda dan dosa saya masih banyak dan ibadah saya sedikit. Yang mana lebih baik? Ya, maka kata Habib Abdullah, saya adalah orang yang tidak baik. Saya yang hina dibandingkan orang itu. Maka pulanglah beliau mengatakan kepada ayah beliau, wahai ayah, tidak ada makhluk di muka bumi yang lebih baik, yang lebih jelek daripada saya kecuali saya. Ya, artinya beliau mengaku bahwa saya ini adalah orang yang paling jelek dan paling hina. Nah, Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus ini diajarkan oleh ayah beliau supaya beliau ini dalam hati beliau tidak sombong. Nah, maka oleh sebab itulah ada doa. Ya, ada doa yang mana doa ini mengatakan Allahumma ja'alni, ya Allahumma ja'alni Allahumma ja'alni syakuran, ya Allah jadikan aku ini adalah orang yang bersyukur, waj'alni saburan, dan jadikan aku ini orang yang sabar, waj'alni fi ayunin nasi kabira, ya Allah jadikan aku ini di mata manusia akan besar, wa fi aini saghira, ya, tapi di dalam di dalam pandanganku aku ini kecil. Dan coba pertama minta supaya dijadikan akan orang yang bersyukur. Yang kedua dijadikan orang yang sabar. Yang ketiga, manusia melihat kita ini orang yang besar. Ya kan? Wibawa. Walaupun dia bukan bos, tapi dipandang orang besar dia. Ya kan? Walaupun dia itu office boy, ya, OB lah bahasa kita ya. Tapi itu dipandang bahwa dia adalah orang besar. Jadi jangan jabatannya, tapi adalah pandangan manusia. Ya, pandangan manusia melihat orang itu. Tidak semua orang yang dijadikan oleh Allah orang yang pejabat dipandang orang mulia, tapi ada orang yang dia tidak punya jabatan, dia tidak punya apa-apa, tapi dipandang orang mulia. Ya, dipandang oleh sebab itu amalkan doa ini. Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan wa ja'alni fi ayunin nasi kabira wa ja'alni fi aini saghira. Ya Allah jadikan aku ini orang yang sabar, jadikan aku ini orang yang syukur, jadikan aku ini di mata manusia itu orang yang besar, dan dijadikan aku ini di mataku orang yang mana hina. Artinya kita memandang diri kita ini adalah sesuatu yang tidak pantas, tidak layak, tidak mulia. Tapi manusia memandang kita itu dengan kemuliaan. Itu yang kita cari. Iya kan? Mukanya ini Masya Allah membari dia. Membari apa? Membari kasihan, membari pokoknya lah kasihan lah. Ya kan, orang itu kasihan ngeliat kita. Ada juga yang membari muar, ya kan? Membari muar, tahu membari muar itu buat kita ngelihat itu sudah muak melihatnya.
ya sudah kesal, sudah jengkel ngelihat mukanya itu aja mukanya, datang mau hutang, datang mau minta pinjam, macam-macam lah. Nah itu berarti dia itu tidak mulia di mata manusia, tapi dia merasa mulia dia sendiri. Nah seperti itu ya. Dan ini penting sekali. Kalau Allah jadikan kita bersyukur, insya Allah Allah akan jadikan kita ini orang yang masuk dalam surga Allah. Ini ada cerita ya. Ada suami istri yang dua-duanya ini bersabar dan bersyukur. Dan dua-duanya ini dengan sabarnya, dengan syukurnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, cerita ini sering saya ceritakan. Yang mana cerita ini suaminya ini adalah orang yang ganteng sekali, ya kan? Dan si istrinya lah yang paling cantik sekali. Si suaminya ini orang yang biasa aja, ya kan? Orang yang biasa. Ya si suami ya hitam-hitam manis, ya kan? Ya kan? Pokoknya di bawah kata-kata lah, ya kan? Potongannya di bawah kata-kata. Tapi istrinya itu masya Allah, ya cantik sekali, ya. Apalagi bunga sekali, apalagi langkar dan pokoknya sudah di atas kata-kata, masya Allah. Kalau dibandingkan, kalau dia berdua berjalan suami istri, masya Allah, ya. Yang satu ngelihat istrinya ini masya Allah, yang satu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Tapi ada setiap pagi, setiap bangun tidur, istrinya ini bangun ngelihat suaminya. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran ya Allah, ya kan? Dia mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya bersabar melihat akan suaminya yang di bawah kata-kata, ya kan? Nah, si suami bangun tidur ngelihat istrinya yang cantik, ya, yang manis. Alhamdulillah, bersyukur dia. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya dapat istri yang anugerah yang terbesar buat saya. Senang dia, bahagia. Yang istri jadi orang yang sabar, yang si suami menjadi orang yang bersyukur. Dua-duanya masuk dalam surga. Kenapa? Yang satu sabar, yang satu syukur. Nah, masya Allah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang syukur. Tapi kedua-duanya ya kalau bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Nah, disinilah kita itu melihat rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini diberi kesempatan. Karena kesempatan itu adalah sesuatu yang mahal sekali. Ya, fursah. Artinya kesempatan itu tidak bisa diulang kedua kali. Ya, kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua, itu tidak akan bisa merasakan lagi bagaimana anak-anak kita waktu kecil. Ya, ketika mereka bermain, ketika mereka naiki bahu kita, ketika mereka itu minta gendong, ketika itu mereka itu minta makan, dan semuanya itu diminta suapin. Itu semuanya kesempatan yang tidak akan bisa diulang lagi. Kenapa? Karena nanti suatu saat anak kita ini yang kecil ini akan menjadi besar dan dia akan menjadi orang yang sekolah. Dan kesempatan yang paling indah itu tidak akan bisa terulang lagi ketika kita itu merasakan anak kita itu di dalam sekolah. Artinya mereka itu dalam penuntut ilmu. Itu saat-saat kita itu mengantar, saat-saat kita itu kita menjemput, saat-saat kita menengok anak kita, saat-saat kita melihat bagaimana muka mereka melihat kita dengan senyuman bahwa mereka melepas rindu mereka. Itu semua tidak akan bisa kita kembalikan masa-masa itu. Nanti gampang aja, titipin aja. Gampang aja. Nggak usah ditengokin, dia nanti besar sendiri. Woi, itu adalah saat-saat yang mahal, saat-saat yang indah, saat-saat yang tidak akan bisa terulang kedua kali lagi. Ya, nanti akan dia besar dan dia tidak butuh kita lagi, karena dia sudah besar, dia pulang sendiri.
Ya, dia akan berangkat sendiri, dia pulang sendiri, dia tidak akan nganu lagi. Tapi waktu saat anak kita itu masih kecil, saat mereka itu kita antar pulang, ketika kita dipeluk, ketika kita itu ngasuh anak waktu tidur, ketika kita pokoknya itu semuanya, makan di jalan, dan semuanya itu tidak akan terulang kedua kali. Ya. Nanti coba lihat nanti, kalau sudah dia menjadi umur yang 15 tahun, dia akan nggak butuh kita lagi. Artinya bukan butuh, arti dalam artian itu dia tidak minta tolong sama kita, tidak. Tapi dia akan tahu, oh mau pulang ke Bontang, jalannya ini, naik taksi ini, naik mobil ini, mau travel ini, dan seterusnya. Itu kita nggak lagi ayah, bah, jemput, nah ada lagi. Ya, saat-saat yang inilah yang kita akan bisa. Itulah kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita lihat itu. Ya. Kalau kita merasakan pernah menyantri, pernah sekolah di pondok pesantren, atau pernah sekolah jauh daripada orang tua, itu kita akan rasakan. Kita akan rasakan bagaimana kita rindunya kepada bapak kita, rindunya sama keluarga kita, rindunya kita dapat kiriman. Saya dulu ingat waktu dapat wesel aja, surat kecil yang tulisannya cuma beberapa kata aja, itu kalau sudah dipanggil dari ujung, dari belakang pesantren itu lari, itu cuma wesel. Ya. Atau lagi kita dapat kiriman misalnya makanan, itu dipanggil nama kita dari ujung pesantren itu berapa meter, itu berapa kilo, itu kita lari, saking semangat, saking bahagianya. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang tua kita? Nah, inilah saat-saat penting ini, saat-saat yang indah ini disyukuri, jangan sampai kita hilangkan, jangan sampai kita hilangkan. Nah, oleh sebab itulah di sini Ahlul Hikmah mengatakan begitu, supaya kita itu selalu meminta kepada Allah supaya kita ini bersyukur dan bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, kemudian lagi jangan sampai kita itu berlebihan dan jangan sampai kita berkurangan. Berlebihan tidak baik dan kekurangan juga tidak baik. Yang baik itu adalah di tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah ambil yang tengahnya. Ya kan, ambil yang tengahnya. Supaya apa? Supaya kita itu yang terbaik yang kita ambil. Kalau berlebihan tidak baik. Kalau kekurangan juga tidak baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan, dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang duduk berhimpun, kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Ya, jadi di sini kita dinasihati, ya, jangan kita memandang kita ini hebat. Apa yang kita punya? Nggak ada kita yang punya. Kata di dalam satu perkataan, bagaimana seorang itu bisa sombong? Dia kemana-mana bawa kotoran. Ya, dia kemana-mana bawa kotoran. Dan dilahirkan dari nutfatin, nutfah. Dia dilahirkan daripada sesuatu air. Kemudian lagi dia membawa kemana-mana itu kotoran. Dan dia akan nanti meninggal akan menjadi jifah. Jifah itu adalah bangkai. Bagaimana bisa disombongkan? Bagaimana dia merasa hebat? Ya, jadi tidak ada yang kita bisa banggakan. Ya, jadi kesempurnaan itu adalah milik Allah. Ya. Kemudian di sini kita juga dinasihatin, jangan sampai kita menoleh ke belakang. Bahasanya itu move on, ya kan? Move on artinya sudah, yang belakang. Ya kayak kita itu misalnya buang air di sungai, ya. Ini saya ingat sekali karena saya pernah tinggal di dekat sungai, ya, di Matapura itu saya tinggal dekat manunya. Jadi kalau mau buang air besar itu saya masuk di WC-nya itu terapung, ya kan. Kalau lepas
Kalau lepas itu ikatannya akan hanyut kita itu kemana nggak tahu itu, ya kan? Nah, ini kalau sudah buang hajat, sudah yang dibuang itu jangan ditengok, apalagi ditangisin. Nangis. Ya, yang kuning-kuning yang dibuang itu semuanya itu jangan dipandang, biar aja sudah. Ya kan, bukan kita katakan yang masa lalu kita itu adalah kotoran, bukan. Artinya masa lalu itu adalah sebagai pelajaran buat kita, masa depan itu adalah apa yang akan kita kejar. Nah, oleh sebab itu ya move on lah ya akan setiap sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, jangan berkumpul atau mampir di satu tempat yang di situ ada pembicaraan yang tidak baik, kecuali ada hajat, ya. Dan selanjutnya lagi, dan apabila engkau duduk bersama orang banyak, maka janganlah engkau angkatkan ke kakimu dan jangan menyilang jarimu. Artinya jangan begini ya. Artinya menyilang jarimu itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam agama kita. Ya. Jadi kalau bisa jangan, karena itu adalah sesuatu yang putus asa. Ya, gitu. Jangan menyilang jari itu. Dan jangan engkau suka memainkan jenggotmu, jangan sampai ya. Tentang jenggot panjang dimain-mainkan ya. Dan jangan engkau mencungkil gigimu. Lagi orang bersama-sama dicungkil. Ya kan? Artinya menambang akan sesuatu yang ada di sela-sela gigi. Nah, nggak boleh. Artinya bukan nggak boleh. Itu tidak layak, tidak pantas kita lakukan di hadapan orang banyak. Ya. Kemudian lagi di sini atau mengorek lubang hidungmu. Lagi ngomong asik-asik. Ini yang apalagi yang waktu sholat, ya kan, masih kita ini kan ini waktu sholat masih sempat-sempatnya aja ngorek-ngorek hidung. Allahu Akbar, belum baca Fatihah selesai sudah ngorek-ngorek hidung, ya. Ya Allah. Nah, itu jadi jangan sampai kita ngorek-ngorek hidung dan dengan jari, dan jangan terlalu banyak berludah atau mengeluarkan apa itu? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa namanya? Gilma apa? Dahak itu bahasanya itu ya, mengeluarkan dahak ya. Mengeluarkan dahak. Dan jangan engkau terlalu banyak menghalau lalat dari mukamu, ya. Jadi jangan terlalu kalau kita bersama orang banyak. Dan jangan engkau suka menguap itu mengeliat apa mengeliat. Itu ya, ngelihat ya, kayak habis bangun tidur ngelihat, atau menguap, nggak ditutup, ya, ya kan, di hadapan orang banyak, atau ketika engkau sedang sembahyang dan seumpamanya. Jadi kita tidak dianjurkan mengelihat di depan orang banyak, ya kan, apalagi kita nguap, ya. Dan hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang, dan percakapanmu teratur dan tersusun, dan didengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu tanpa terlalu menunjukkan keherananmu yang bersengatan. Dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu. Dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu, atau keindahan syairmu, atau kehebatan karanganmu, dan segala urusan pribadimu. Nah, inti daripada semua ini adalah menjaga perasaan orang. Penting sekali kita itu menjaga perasaan orang.
Ya kan? Misalnya kita ini ada janji. Ya, ada janji. Misalnya Egi sama Pakih ada janji. Egi besok ya jam 10 kita ngumpul, ya. Ini sudah janji. Tak taunya si Pakih, ya, si Pakih ini tidur aja. Nah, ini sakit hati Egi ini. Ya kan? Janjinya nggak benar ini. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu intinya adalah menjaga perasaan orang. Seandainya kita dikasih begitu, bagaimana? Orang, saya itu perhatian sekali. Kalau ada orang-orang yang dari luar itu datang, ya, saya bangun di depan, ya. Kenapa? Karena yang datang ini bukan dari majelis kita, orang-orang luar, ya, untuk latihan, untuk apa gitu kan. Jadi saya perhatikan itu untuk supaya apa? Supaya orang ini tidak kecewa. Mereka meluangkan waktu, mereka dari jauh datang, ya, naik sepeda motor, naik mobil, didatangi kita yang nggak ada, nggak enak kita, ya kan? Nah, kalau seandainya kita dikasih gitu, bagaimana perasaan kita? Wah, ngomel, wah ini enggak, macam-macam. Nah, oleh sebab itulah, kalau ada satu kegiatan atau satu janji atau sesuatu yang mana memang harus kita hadir, kita planning, kita rencanakan sebaik-baiknya. Misalnya hari Kamis. Ini hari Kamis ini malam Jumat kita majelisan. Saya itu besok saya mau membersihkan majelis. Ya kan? Tuh sudah rencana itu. Jadi persiapkan, jangan sampai nanti jam berapa baru ada. Jam 3, jam 4 sore baru. Nah, jadi harusnya bisa selesai jam berapa, itu tertunda. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, ya, jadi diperhatikan perasaan orang, ya. Ya, perasaan. Kalau kita melihat perasaan saya, ya, saya pun juga akan tersinggung, ya kan? Tapi saya bisa menahan itu semuanya, ya. Nah, oleh sebab itulah apa dikatakan dalam kitab Imam Ghazali ini, untuk kebaikan kita, bukan untuk singgung menyinggung, nggak ada, menjatuhkan nggak ada. Yang ada adalah supaya kita itu menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang baik, ya, bukan menjadi orang yang tidak baik, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Dimudahkan segala urusan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kedua orang tua kita dan hajat daripada abah dan mama dan juga acil-acil dan yang membantu majelis ini. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan acil, mama Mini dan mama dan abah semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dihilangkan segala penyakit, dihapus segala dosa, dan juga mudah-mudahan segala apa yang kita harap dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah ala ma nabihi salafus salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبغة في رزقنا وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند حساب وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافى والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.